Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa haqqaqa arifni wa fiqi ilahi lakiyami bihi fadlan wujudan ma'al madad. Wa arifni haqqal mustafa likiyami bihi ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya samad. Wa arifni haqqal muslimina bi asri alaihi wa fiqi lakiyami ala abad. Jahin Nabi sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fenomena di akhir zaman ini memang harus kita kembalikan lagi kepada apa yang Allah turunkan kepada kita. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Bahwa fitrah yang sudah ada pada diri manusia ini yang harus dipertahankan. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah yang itu semua tertanam di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah nabawiyah, serta apa yang asar apa yang kemudian dibawa oleh para khulafaur rasyidin, para sahabat Nabi. Maqasidus syariah salah satunya adalah hifzun nafsi, hifzul mali, dan lain sebagainya. Dan ini memang perlu harus kita pahami bersama, dan bukan hanya untuk Islam. Secara fitrah untuk memahami apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa diturunkannya Al-Qur'anul Karim itu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, kemudian mereka yang sudah beriman disebut dengan mukmin. Mereka yang sudah Islam berarti muslim. Dan mereka yang keluar atau tidak dalam konteks Islam, baik mereka disebut dengan kafir atau murtad. Karena ini jawaban dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk hifzun nafas? Memelihara diri, menjaga diri, melindungi diri. Karena memang kita semua ingin bahagia tanpa kecuali. Hatta orang yang paling jahat di muka bumi ini, tujuan dia merampas hak orang lain itu dalam rangka ingin bahagia. Sementara orang yang lurus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang sudah dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, itu pun sama, punya orientasinya ingin bahagia. Orang yang jahat ingin bahagia, seburuk-buruknya preman pasti hatinya ingin bahagia. Hatta setan berantem dengan setan, berebut, dia ingin bahagia juga. Lapaknya diambil setan, pasti dia panggil, marah dia. Satu dengan yang lainnya juga saling meneriaki. Biasa kita kalau lagi ribut itu keluar apa? Segala macam, bahkan ragunan juga keluar. Sifat-sifat bahimiahnya kita keluar, sifat-sifat binatangnya kita keluar. Bahkan setan pun sama, ketika lapaknya diambil sebagian daripada apa yang dimiliki diambil juga, dia mengatakan, kalau kasar bahasa kita mengatakan, ya setan kamu, dan seterusnya. Itu sehingga setan, bagaimana kita manusia yang sudah diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang pengen bahagia. Setan pengen bahagia, malaikat pengen bahagia, iblis pengen bahagia. Dari anak-anak sampai dewasa pengen bahagia. Coba kita lihat bahagianya anak-anak itu berbeda dengan anak di bawah 5 tahun, itu berbeda dengan orang tua. Anak 5 tahun itu dia nangis ingin mendapatkan kebahagiaan. Dengan apa? Dia minta susu. Dia minta apa segala sesuatu yang diinginkan, dan enaknya ahlu surga itu kayak anak-anak gak punya dosa, makanya dia minta selalu ada. Betul ya? Anak-anak 5 tahun coba,
ke bawah. Apalagi anak-anak usia 2 tahun ke bawah, dia nangis, dia minta sesuatu, dia ingin bahagia. Karena kenapa? Coba kalau dia sudah mendapatkan sesuatu, dia bisa apa, kalau orang tahu bisa bilang tuh ngempeng. Kalau ngempeng dengan ibunya itu udah tenang, dia nggak nangis dia, betul ya? Atau dicari sesuatu yang menurut dia itu bisa memenuhi hatinya dia, tenang dia, itu surga tuh. Makanya kalau orang mau bahagia tenang aja Pak, nggak usah ribut, tenang aja. Makanya orang yang paling hebat adalah orang yang bisa mengetam diri. Ketika dia marah nggak jadi marah, tapi dia bisa mendapatkan sesuatu dengan kebahagiaannya dengan tanpa harus merugikan orang lain. Yang kita pelajari hadis ini hampir semuanya punya runutan ke belakang. Hadis 13, hadis 12 yang kemarin kita pelajari itu. Lalu hadis 13 kemarin matanya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dianggap seorang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya bagaikan dia mencintai dirinya sendiri. Yang halaman yang ke-12 juga bersama berbicara min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi dari seorang bisa dianggap sebagai orang yang baik adalah dia selalu meninggalkan sesuatu yang tidak punya manfaat buat dia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita harus belajar. Makanya kenapa sih ulama selalu menyampaikan kepada kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu semenjak kita dari buaya sampai meninggal dunia, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar. Untuk apa? Untuk menjadi orang baik, untuk bisa memperoleh kebahagiaan. Enggak susah menjadi orang baik, itu enggak susah sebetulnya. Yang membuat susah adalah kita berpikir sesuatu bisa melampaui apa yang ada dalam diri kita. Jatah kita 10, kita mintanya 12. Makanan sudah tersedia dengan baik-baik, ketika mengambilnya kita harus berebut. Coba kalau semuanya kita mengantar dengan baik, dengan tenang, itu pasti kita akan dapat pada waktunya akan dapat. Rezeki itu tidak akan kemana, betul ya? Atau pagi hari coba kita lihat. Di pagi hari kita lihat binatang setingkat hewan yang namanya ayam itu sudah berapa kali menikmati hidupnya di pagi-pagi. Rasa hukal. Dia kawin aja udah berapa kali tuh. Ya. Belum lagi dia mantap makannya kalau mau cari rezeki itu subuh sudah keluar. Hebatnya Islam Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Hebatnya Islam itu kita disuruh bangun sepertiga malam. Karena ternyata hasil risetnya dokter itu kalau mandi di atas jam 12, jam 1, jam 2 itu luar biasa. Kalau udah dirutinkan itu orang sehatnya luar biasa. Sahabat saya umurnya sekarang sudah 76 tahun. Saya tanya sama dia, selama ini pernah ngerasain sakit tak? Pernah sih, cuma puyeng doang. Ada lagi penyakit apa? Penyakit pano. Kurang itu aja, penyakit dalamnya tidak ada. Begitulah hebatnya Islam. Bangun, kumil laila illa qalila nisfahu aw yusminhu illa qalila. Bangun kita tengah malam suruh apa? Suruh sehat. Kok suruh sehat nggak mau? Malah berbalik. Begadang sampai pagi. Ada nggak ya begitu? Banyak ya. Bahkan Oma sendiri kan suka nyanyi tuh. Begadang jangan, begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Ada kopi. Padahal Islam itu sudah mengarahkan kepada kita untuk menjadi orang yang sehat, orang yang baik, orang bisa memperoleh apa yang menjadi harapannya. Tapi justru kita ditakdirkan sebetulnya untuk menjadi orang yang bahagia. Siapapun di antara kita. Cuma terkadang Allah sudah ngasih garisan kepada kita, kenapa nggak jalan pada jalannya? Itu saja. Orang mau memperoleh kekayaan, kenapa dia harus korupsi? Orang mau memperoleh kekayaan, kenapa dia harus mencuri? Kenapa dia harus merampok harta orang lain? Apakah dia akan bahagia? Tidak akan bahagia. Nggak akan bahagia. Cuma pandangan mata saja. Coba gitu, saya mau tanya kepada jamaah sekalian. Apakah dengan kita berjudi,
itu bisa menjadi kita jadi kaya. Janganlah kita melihat pada sisi belakang, oh ini kata orang begini, kata orang begitu, tidak. Tapi realitanya betul nggak bisa bahagia, nggak bisa kaya nggak orang? Enggak. Coba kita lihat orang kalau lagi senang Pak, setan tuh berbisik terus. Berbisiknya kita dibuat senang oleh dia. Nikmat, senang. Orang kalau narik gaple itu bawaannya udah terus, apalagi main pakai uang sananya. Wah, awas saya kalah. Terus ambil, nggak ada terus. Sesekali dimenangin. Mungkin bisa 2-3 kali dimenangin, terus terbawa. Besok dia main lagi, kalah lagi, kalah lagi, habis rumahnya. Nggak pernah ada cerita orang main judi itu menang. Nggak pernah ada cerita orang main judi itu kaya, nggak ada. Dan ini faktual. Padahal Allah sudah kasih jalan. Apa jalannya? Yang membuat kamu bahagia dan kaya adalah kamu bersedekah. Kamu berinfak. Sekalipun infak yang kamu pilih itu buat keluarga kamu, buat istri kamu, buat anak kamu, buat orang terdekat di antara kalian yang membutuhkan. Itu yang membuat kalian bahagia, itu yang membuat kalian akan menjadi orang kaya. Bukan justru kita jalan. Allah sudah kata sedemikian rupa. Makanya orang mau ke surga itu sebetulnya murah, Pak. Udah lihat. Dari rumah jauh-jauh datang kemari. Bayar gak? Apa kita bayar bagaimana? Mungkin kalau pakai kendaraan ya kita harus sewa, beli bensin, beli solar, seterusnya wajar. Tapi dari rumah kita nggak berbayar ke sini. Tapi kalau kita ke diskotik, Pak, gimana coba? Ke diskotik, pernah ke diskotik nggak? Ini malu-malu kucing. Iya, semua berbayar, Pak. Berbayar. Yang dulu saya pernah ceritakan itu, salah seorang pengusaha saya diundang dalam rangka ceramahnya di diskotik. Luar biasa itu. Baru masuk udah gelap gulita. Allahu Akbar. Tapi memang begitulah kehidupan. Kalau nggak ada begitu kita nggak bisa dakwah. Udah lihat. Kalau orang udah soleh semua kayak begini nih. Iya, nggak perlu lagi kita dakwahin, nggak perlu lagi kita sampaikan. Kita sekarang kan mereview, menguatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr. Saling mengingatkan. Itu yang membuatkan keimanan kita. Makanya Imam Ghazali mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang karena manusia sifatnya begitu. Kan sudah disampaikan falhamaha fujuraha wa taqwa. Orang kecenderungannya pertama Allah kasih itu fujur. Senangnya maksiat. Senangnya ribut. Ini yang terjadi sekarang di Palestina itu fujur. Makanya keakuan yang dalam diri kita itu dibuang. Kenapa? Dia mengganggu kita. Kalau bukan karena aku, itu dunia sekarang nggak begitu, Pak. Aku kan memang betul di Quran itu disampaikan, bahwa orang yang paling mulia, paling derajat ilmunya paling tinggi sudah siapa, Pak? Quran ngomong. Israel, betul ya? Ini kenyataan, makanya mereka berbangga diri sampai dengan hari ini. Negara maju mana sampai dengan hari ini mereka tidak mendukung Israel? Ini kan kenyataan. Coba kita punya rumah, saya review kembali yang dulu saya pernah bicarakan. Kita punya rumah, kita punya tanah, ini lingkungan kita nih, Kota Depok, ujuk-ujuk kalau orang Depok bilang datang orang dari Bogor menginvasi kita, diusir kita, marah nggak kita? Malah kita yang berontak di sini dianggapnya teroris. Gimana sih? Kita yang punya tanah, kita yang punya rumah, kita diusir, kita mempertahankan diri, lah kita dianggap teroris. Akal kita masuk nggak? Nggak masuk, nggak bisa. Bagaimana kemudian kita bisa mencerna? Itulah dunia hari ini. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita bisa menyikapi ini dengan baik. Makanya hadis ini, hadis yang sangat luar biasa, relevansinya sangat kuat sekali. Saya bacakan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tabarra'ani wa bihi fitarin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin at-tayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li
bidini al-mufariqul jamaah. Rahul Bukhari wa Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, ini hadis ini sudah banyak masuk di beberapa buku, di beberapa kitab hadis. Ada di dalam kitab Sahih Bukhari di bab ad-diyat, bab qaulullah anan nafsa bin nafsi, hadis halaman 1676. Kemudian dalam Sahih Muslim di dalam Al-Qasbah bab ma yubahu bihi damu muslim, hadis nomor 1676 sama juga, dan ada beberapa di kitab hadis yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah menyampaikan kepada kita sekalian la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah muslim. Pada intinya kita nggak boleh Pak melakukan apa lagi, kita membunuh, kita menggunjing saja nggak boleh, memfitnah saja nggak boleh, apalagi sampai membunuh. Makanya nggak boleh la yahillu damu, apa, tidak dihalalkan darah damu untuk darah muslim. Yang dimaksud muslim di sini apa? Yang mereka sudah bersyahadat di hadapan Allah, sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Jadi yang pertama ada tidak halal. Mereka yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihdatsalatsin, kecuali tiga nih Pak yang diperkenankan kita darahnya. Islam dalam hal ini enggak kasar, enggak jahat Pak, tidak. Memang di dalam pandangan kita maaf Pak, orang kalau sudah mau bunuh dibunuh lagi. Kira-kira ini yang terjadi sekarang di apa namanya, di Aceh itu apa namanya, dalam kaidah hukumnya itu mesti diakui karena otonomi. Makanya syariat diberlakukan gitu Pak ya. Orang zina mesti dirajam. Betul? Betul Pak? Itu disaksikan tuh sama-sama bareng-bareng. Itu yang sudah dipertontonkan sedemikian rupa, yang mengulang banyak. Banyak nggak kira-kira? Yang semalam aja kita nggak tahu tuh di mana-mana di Indonesia. Jangankan di Indonesia, mungkin barangkali kok di Depok juga ada orang melakukan perzinahan. Ada nggak? Ada, kita aja nggak tahu. Sedemikian rupa Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, orang yang sudah berzina itu mesti harus dirajam. Tetap aja orang, begitulah hebatnya setan, kekuatan setan mengganggu diri orang. Emang sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah juga, itu membuat kenikmatan luar biasa. Hebatnya setan menarik-narik hati orang. Makanya ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu, orang dilihat indah aja Pak. Mata ini bisa, mata yang kemudian nanti disaring itu dalam hati itu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih ada doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kenapa? Kuatkan hati kita dengan iman. Nabi Muhammad ketika Mi'raj naik ke atas, nanya kepada Jibril, siapa ya Jibril? Itu wanita tua tapi masih bersolek. Dijawab oleh Jibril, itulah dunia yang sampai hari ini terus masih bersolek dengan berbagai keindahannya. Sudah tua Pak. Itu mata kita yang kemudian dibolak-balik melihat orang indah aja, cakep aja loh. Ya, orang kita melihat orang tuh bahagianya, padahal tentu bahagia Pak. Pandangan mata kita saja. Kita lihat ada orang rumahnya mewah, mobilnya banyak, tanahnya di mana-mana, kekuasaannya ada. Enak. Belum tentu juga. Bisa jadi dia punya rumah itu karena sebab dia kredit dengan bank. Ada nggak yang gitu? Banyak. Mungkin bisa jadi ya istrinya meminta sesuatu yang lebih kepada suaminya, dia tidak penuhi, ribut semalam, bahkan tiap hari ribut karena sebab anak dia ribut dan seterusnya, nggak nyaman juga. Makanya begitulah Islam mengajarkan kepada kita supaya kenapa? Kita saling menghormati, kita saling memuliakan. Nah, itu yang tadi di hadis 12, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang itu, orang yang dianggap muslim baik itu karena dia meninggal sesuatu yang tidak punya manfaat buat dia. Apalagi dia harus membunuh orang lain. Jadi maksud Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Karena sebab dia bersyahadat, kecuali
ada istisnanya. Illa biihda salatin, kecuali satu di antara tiga. Apa itu as-sayyibuz zani? Apa itu as-sayyib? As-sayyib itu orang yang sudah menikah, Pak. At-tayyib, tayyib itu orang yang sudah menikah. Tapi sekarang kita lihat dipertontonkan setiap hari itu. Kita punya medsos di YouTube, Allahu Akbar, dijebak, bukan dijebak itu, lihat ketahuan suaminya istrinya lagi sedang selingkuh dengan orang lain. Allahu Akbar. Pak, banyak cerita sudah kepada kita terkait apa iqabnya orang-orang yang zina itu. Bukan, kemudian tidak, Allah dan Rasulullah itu hanya memberikan gambaran kepada kita. Kalian kalau zina tuh akan dapat ini. Cuman masalahnya enggak ada di antara orang kita yang langsung ketangkep bahasa dia lagi zina, kemudian Allah turunkan azab. Ada nggak gitu? Kalau orang sekarang nyebut dosa tidak jendol, gitu ya. Akibatnya apa? Orang terus melakukan itu. Siapa pun, apalagi karena kenapa? Orang yang sudah menikah itu merasakan kenikmatannya nikah. Makanya ibadah yang paling nikmat apa? Ketika kita bergumul dengan istri di tengah malam, itu ibadah, Pak. Bahkan kalau istri menolak keinginan suami saat itu, malaikat dari semenjak sore itu udah melaknat dia. Enggak boleh, karena memang itu menjadi apa? Menjadi ibadah. Orang kalau enggak diberikan kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini enggak akan terjadi banyaknya manusia di mana-mana. Makanya anehnya Palestina dari semenjak tahun berapa? 46, 48. Iya, itu kan habis dibombardir. Sampai sekarang dibunuh makin banyak tuh orang Palestina. Karena ternyata wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ini kuasanya Allah. Bahkan percepatan kelahiran Palestina itu paling cepat diantaranya. Coba kita lihat. Ini kemarin yang 60% terbunuh dari 12.000 orang yang meninggal dunia di Palestina. Itu 60%-nya anak-anak. Coba kita lihat tadi dalam waktu 1 tahun ke depan. Bisa kan? Karena kenapa? Rencana mereka dihabisi, Pak. Supaya tidak ada lagi. Loh bagaimana mereka invasi di tanah orang, kemudian mereka harus dihabisi dari waktu ke waktu itu? Allahu Akbar. Ini kenyataan buat kita sekalian. Makanya at-tayyibuz zani, orang yang sudah laki-laki, orang yang sudah menikah itu, dia zina lagi. Maka harus darahnya menjadi halal. Bahkan ketika dia rajam itu badannya dikubur, palanya di setengah badan tuh, palanya ditaruh di atas, ditimpuk, Pak, sampai meninggal. Itu yang udah nikah, Pak. Allah segitunya, Pak. Tapi kalau yang belum nikah gimana ceritanya? Mereka dicambuk 100 kali, dicambuk. Orang belum nikah tapi dia berzina, terus dicambuk 100 kali. Ya kalaupun pada perjalanannya sebelum 100 dia sudah meninggal, ya sudah, jangan diterusin. Sekalipun ada ketentuan itu sampai 100 kali. Islam dianggap jahat? Tidak, Pak. Tidak. Coba betapa sakitnya kita punya istri kemudian digauli oleh orang. Sakit nggak hati kita? Sepanjang masa itu tidak pernah akan hilang. Allahu Akbar. Kita begitu merasakan, begitu sakitnya, Pak. Makanya banyak, Pak, orang berselingkuh ketahuan itu berujung kepada pembunuhan. Betul ya? Pembunuh luar biasa. Islam itu, ya apalagi kalau orang sekarang itu kematiannya apa? Pakai suntik kematian itu ada ya. Karena itu bisa menyakitkan betul. Apalagi orang kalau mau dihukum mati pakai apa? Pakai kursi listrik. Pakai kursi, orang kejam begitu, Pak. Malah lebih kejam sebetulnya. Coba kalau orang dikisas itu kepalanya di Saudi lah contohnya. Dikisas kepalanya selesai. Cuma 1-2 menit dia merasakan sakitnya, selebihnya enggak sakit lagi sudah. Makanya dikatakan inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ketahuilah bahwa dalam kisah itu ada kehidupan. Orang nggak mau lagi membunuh karena kenapa? Haram hukumnya, dia tahu membunuh itu menyakitkan. Makanya ketika ditepas palanya selesai, itu memberikan sebuah peringatan kepada orang lain, jangan kalian lakukan itu. Kalau kalian lakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka yang terjadi ya habis, Pak. Kalau orang halal main bunuh-bunuh, dia berantem, dia bunuh, nggak ada hukumnya, selesai, habis, Pak. Makanya Islam mengatur sedemikian rupa. Kemudian yang kedua itu jelas, wan nafsu bin nafsi. Apa maksudnya? Antara nyawa, antara nafsi diri kita dengan orang lain, maksudnya adalah jangan kalian lakukan pembunuhan, jangan kalian membunuh.
Bahkan ada satu hadis yang mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Al-qatil isim fa'il yang melakukan pembunuhan, wal maqtul isim maf'ul yang menjadi objek. Kan kalau yang jadi korban juga dia melawan juga, Pak. Yang dimaksud dengan dua-duanya masuk neraka kenapa? Karena yang satu juga mempertahankan diri. Jadi kalau dua-duanya sampai jadi korban, dua-duanya meninggal dunia, ya akibatnya tetap mereka masuk neraka, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun salah satunya hidup, ya harus dibunuh lagi. Karena apa? Untuk menyambung keselarasan kehidupan supaya orang bisa tenang. Itulah Islam. Kemudian yang ketiga, wa tariku li dinihi al-mufariqu li jama'ati. Mereka yang meninggalkan agama yang ketiga ini, artinya murtad. Yang murtad, bahkan pendapat ulama menyampaikan orang yang meninggalkan salat saja dengan dia menggugat salat itu sedemikian rupa, dia benci segala macam dari Islam, dan bahkan dia menjadi Islam, itu bisa darahnya menjadi halal. Sedemikian rupa, Pak, salat saja yang menjadi agama. Kemudian wal al-mufariqu li jama'atin, orang yang keluar dari jamaahnya, biasa kumpul begini. Kemudian dia keluar di mana-mana, dia dia goreng. Doa umat Islam itu begini. Itu yang darahnya menjadi halal. Dia goreng, dia fitnah macam. Ada siapa yang Muslim jadi pendeta atau yang di Amerika sekarang? Ibrahim, ya. Itu kan contoh. Dan itu darahnya halal sebetulnya. Makanya dia hijrah ke Amerika, dia nggak mau pulang lagi kali. Dia tahu bahwa pulang Indonesia menjadi ancaman pribadi dia. Jangankan dia, anaknya juga marah. Loh, anak istrinya marah. Tapi kelihatan bahwa orang kalau karakter baik, kemana-mana akan jadi baik. Jadi kalau karakternya nggak bagus, kemana-mana akan jadi begitu. Ya begitu. Ini bisa jadi keluarganya jadi bahan fitnah. Kan nggak sedikit juga anak membunuh orang tua. Betul ya? Suami istri saling membunuh. Dan hebatnya lagi Pak, peristiwa Subang 2 tahun nggak kelihatan sampai dia ngomong katanya, saya berharap kepada aparat bisa menemukan siapa pembunuhnya. Padahal yang membunuh siapa? Dia sendiri, betul? Allahu Akbar, bisa mengelabui. Ternyata Pak, yang kata Allah, Allah nyampaikan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ternyata ada orang langit Pak. Orang langit itu yang terus berkomunikasi dengan manusia. Dia ingin ngasih tahu. Ternyata betul itu terjadi, nggak pernah terbongkar. Dia terus hati ini yang tadi saya katakan ya mukhalifal doa kita, ya mukhalifal qulub tapi qalbi ala dinik, itu sudah terganggu. Orang kalau sudah melakukan sesuatu keburukan Pak, fitrah itu mengatakan saya nggak mau melakukan ini. Coba kita lihat, maaf, kita masuk ke rumah orang Pak. Rumah orang itu ada tertumpuk uang, ada HP-nya. Ketika tangan ini mau ngambil uang itu di rumahnya orang lain, ngomong ke hati kita, bicara ke hati kita, itu fitrah Pak. Fitrah itu, jangan kau ambil, nanti kamu begini. Tapi yang nama syaitan luar biasa, diambil juga hak orang lain. Memang jamaah sekalian, buat kita sekarang ini dengan dunia digital, dunia informasi serba cepat, ya kita ngomong dengan saudara kita yang Timur Tengah di Malaysia atau di tetangga-tetangga kita, bagaikan kita ngomong dalam satu rumah. Dengan video call saja kita sudah bisa komunikasi keadaan seperti apa dan seterusnya. Dan ini punya dampak luar biasa Pak. Begitu cepatnya kita mau tahu orang lain seperti apa kondisinya. Nah kita sekarang ya buat kita yang Allah masih berikan kesempatan kita untuk mengakhiri hidup kita, sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Kan sisa umur kita nggak tahu. Ya 1-2 hari ke depan kita nggak tahu umur kita. Bahkan orang tua kita usianya sudah tua begini masih panjangin umur oleh Allah. Tapi banyak juga anak usia yang muda yang masih baik udah meninggal dunia. Nah jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kembali lagi kepada masalah tariku di orang yang murtad dari agamanya. Nah, ini yang darahnya menjadi halal, al-mufariqu li jama'ati, kemudian mereka yang keluar dari kelompoknya yang biasa mereka kumpul seperti ini, kemudian dia keluar, dia nyek kita, dia fitnah kita, masalah itu darahnya menjadi halal. Apalagi sekarang kita lihat begitu orang sudah tidak lagi menganggap hak asasi manusia ini menjadi dasar. Makanya Menlu Retno ketika Oki
rapatnya sekarang Pak udah bukan lagi di Timur Tengah, nggak lagi. Oke, rapatnya di mana Pak? Di Inggris, di Prancis, di luar, di Amerika, untuk menunjukkan. Bahkan Bu Retno ngomong, Menlu kita, Pak, dia bilang begini Pak, di depan para kongres itu, apa yang kalian dengungkan dengan hak asasi manusia di sini, lakukan itu juga di Gaza. Gaza itu sama, ingin diperlakukan haknya manusiawi, betul Pak? Orang kalau dicubit sakit nggak? Sakit ya? Sama Pak, ketika orang dipukul sakit sama, haknya harus dijaga. Makanya Bu Retno bilang begitu. Lakukan apa yang kalian lakukan terkait dengan hak asasi manusia, berlakukan itu juga di tempat orang lain. Jangan kalian ketika kita mau melakukan begini, itu enggak masuk hak asasi manusia, wajib dibunuh, wajib diapain. Kita enggak usah, kita mempertahankan hak kita. Ini yang terjadi. Mereka bicara hak asasi dan seterusnya, tapi kita dianggap teroris. Ini kan berbahaya Pak. Nah ini kita perlu dunia internasional lagi sedang begini. Makanya kita ya nggak apa-apalah adaful iman dengan doa kita. Doa itu kan doa itu menjadi ukur ibadah. Coba kalau kita konsentrasi doa kita, insya Allah saya yakin itu akan terjawab. Memang mestinya Pak Seho kita ini kita baca Yasin bareng-bareng gitu. Tujuannya satu, ya Allah selamatkan Palestina. Bisa jadi selamatkan Palestina. Kalau dulu kan doa satu Nabi ngerusulah ke Allah Subhanahu wa taala, itu dijawab. Dan nabi apa aja, nabi termasuk Nabi Lut. Ya, dia menghadapi kaumnya, kaum lewat itu, hari itu dia berdoa langsung dibalikkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana? Yuk kita kumpul. Siapa saja yang kumpul 40 orang, maka ada satu doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setingkat wali. Nah, kalau kita kumpul ribuan jutaan orang, kita baca Yasin bareng-bareng, selamatkan Palestina, selesai. Cuman memang kita hanya empati saja dengan kita berkumpul sama-sama, ya mengumpulkan sekian banyak bahwa kita bersama dengan Palestina dan seterusnya. Tapi lebih daripada itu, saya sih berharap kita baca Fatihah bareng-bareng, selamatkan Palestina, selesai. Allah akan turun. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi tidak halal darahnya seorang muslim ketika mereka sudah bersyahadat mengakui tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah sebagai rasulnya, kecuali illa bihdat salatin, kecuali salah satu di antara tiga, yaitu at-tayyibu zani, orang yang sudah menikah tapi dia zani, zina, darahnya menjadi halal. Wa nafsu bin nafsi, orang yang mau bunuh orang lain, wa tariku lidini, dan kemudian orang yang meninggalkan agama atau murtad atau kafir, kemudian al-mufariqu li jama'atin, orang yang keluar dari jamaah. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Jadi memang ini hal-hal yang begini kita kembalikan lagi Pak. Orang kalau muslim, kalau mukmin itu hatinya lembut Pak. Kenapa sih dia kalau baca Quran pakai nangis? Karena kelembutan hatinya udah kayak itu terlalu. Dia nangis Pak kalau sudah Al-Quran, apalagi menyebut dengan apa? Azab Allah, nangis dia. Belum lagi Allah kasih azab benar, tapi dia sudah mendengarkan firman Allah itu nangis dia. Itu kelembutan hati. Banyak orang, anak-anak kita ini asal udah mendengar Quran, dia menangis. Itu fitrah yang saya katakan tadi di awal. Sedih dia, karena kenapa? Karena kalau sudah menyangkut dengan hatinya, maka hatinya kalau sebutkan Quran itu hatinya sudah bergetar. Sampaikah kita pada derajat itu? Yuk sama-sama kita upayakan diri kita untuk sampai di mana kita betul-betul bisa menjaga apa yang Allah sudah turunkan kepada kita dengan Al-Quran Al-Karim. Karena orientasi kita sama, kita ingin bahagia di dunia wal akhirah. Silakan Bapak dan Ibu kalau mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doa Ustaz. Doa kalau kita meyakini bahwa doa itu jadi penyebabnya. Tapi ada sebagian lagi doa itu tidak perlu. Bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Siapa ya? Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Terkait hadis yang halal 3 golongan tadi ya, halal darahnya itu.
mungkin boleh dieksplor secara asbabul wuru'nya seperti apa Pak firman Rasulullah itu sehingga Rasulullah menyampaikan para sahabat tentang 3 golongan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Monggo silakan. Oh iya, menarik, betul. Yang pertama tadi terkait dengan doa. Ada sebagian orang menafikan doa. Padahal doa itu sudah disampaikan, doa itu menjadi mukul ibadah. Mukul ibadah. Kenapa sih Rasul seringkali, bahkan kalau kita baca dalam kitab-kitab Syekh Nawawi, Syekh Muhyiddin, Abi Zakaria, Yahya bin Sharaf Nawawi ini, di dalam kitabnya contohnya Al-Azkar, atau kitab-kitab yang lain termasuk Arba'in Nawawi, para ibu sekalian, beliau selalu menyampaikan kepada kita bahwa ternyata Rasul di hampir setiap waktu selalu mengangkat tangannya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta di tengah malam, Pak. Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tahajud selesai, dia keluar, Pak, dari rumahnya. Apa kata Rasulullah? Yamuddu yadaihi ila samai, ngangkat tangan kepada Allah tengah malam, Pak. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia panjangkan tangannya ke atas sampai sedemikian rupa. Makanya kenapa setiap kali rangkaian kerjaan kita, kerjaan apapun yang kita mau lakukan, apalagi berorientasi kepada ibadah, itu selalu diawali dengan doa. Keluar rumah, doa nggak kita? Kita nggak tahu di jalan seperti kita mau kena apa kita, tapi ketika kita sudah bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Aman, Pak. Bisa aman. Karena kenapa? Makna yang terkandung daripada Bismillah tawakkaltu 'alallah, kita berharap rezeki dari Allah. Sekalipun itu tidak tidak terzaharkan omongan kita, tapi terkandung di situ. Ya Allah, saya jalan mau nyari rezeki untuk mau peroleh dari karunia-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada hamba, ya Allah. Masuk. Ini tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah, di perjalanan. Jika saja Engkau menulis buat aku saat ini kena musibah, ya Allah, singkirkanlah musibah itu dari aku. Itu masuk di dalamnya. Doa, jangankan begitu, kita mau buang hajat saja, Rasul mengajarkan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar sama juga, alhamdulillahilladzi adhaba doa kita mau tidur dengan istri aja kita berdoa. Karena kenapa? Jangan sampai ada pihak ketiga ngikut. Makanya jangan salahkan kalau kita memakai hawa nafsu yang keluar anaknya bagaikan ya ragunan keluar wajah manusia tapi hati. Karena yang masuk bukan dari kita, bukan dari hidayah Allah Subhanahu. Makanya kita berdoa ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dianjurkan sebelum kita bergumul dengan istri kita itu kita wudu dulu, kita sholat, kita baca Quran, zikir, nggak jadi kata Syekh. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpentingnya doa. Kenapa disebut dengan mukul ibadah? Kalau orang menafikan ya silakan saja. Karena mungkin dia nggak yakin bahwa ternyata di atas itu ada Tuhan, di atas itu ada Allah. Bahkan Allah mengatakan innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi manusia. Ain Bapak dan Ibu sekalian, ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak ya. Jadi pentingnya doa. Jangan selalu abaikan doa. Doa penting Pak. Dalam rangka kita minta selamat dari Allah, dalam rangka kita minta bahagia, minta rezeki. Kalau kita sholat duha, nggak apa-apa Pak orang bilang, masa kita sholat minta terang-terangan minta rezeki Pak? Emang Allah ngasih kok. Rasulullah ngajari kepada kita. Allahumma inna duha duha'uka wal bahaba'uka. Itu kan? Allahumma in kana rizqi fis sama'i fansil wa in kana fil ardi fa'khris wa in kana ba'idan fa'khri wa in kana qalilan fa'kathir wa in kana haraman fa'khir. Minta kepada Allah biar banyak. Boleh enggak? Boleh. Enggak masalah, silakan aja. Emang diajarkan begitu. Kita bangun tengah malam wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa, kata asa itu jangan diterjemahkan seakan-akan mudah-mudahan, enggak, pasti. Menurut Allah kalau udah ngomong asa itu pasti. Asa ayyab ataka. Kadang-kadang kita mau terjemahkan secara harfiah kalimat asa mudah-mudahan terjawab. Enggak begitu. Buat Allah kata-kata asa itu menjadi sebuah kepastian. Ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Allah kasih derajat yang tinggi, maqaman mahmuda. Masa sih kita enggak yakin dengan Allah?
Karena kitanya yang memang nggak terijabah karena kitanya nggak yakin. Bagaimana ceritanya? Padahal kalau kita yakin, Pak, makanya hidup perlu yakin. Sering saya sampaikan, Allah wa mungkin nanti dijawab. Mintalah kepada Allah, tapi kamu yakin bahwa apa yang kamu sampaikan dalam bentuk doa itu pasti Allah ijabah kepada kita. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait dengan hadis ini, ya disampaikan tadi terkait dengan asbabul wurud. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat substansinya saja. Yang jelas bahwa memang ini sebetulnya terjadi di tengah masyarakat. Iya. Rasul Muhammad SAW yang disampaikan kepada sahabatnya itu sebetulnya ini menjadi sebuah keseharian di antara kita. Karena banyak sekali terjadi perzinahan, iya, bully, dan itu menjadi keseharian. Maaf Pak, di Arab itu kan kabilah-kabilah yang muncul. Coba kita baca sejarah Nabawi. Itu di Arab itu kerjaannya selalu berantem sampai hari ini nggak pernah selesai Pak. Ini baru kompak aja sekarang ketemu nih antara Saudi Arabia dengan Qatar Pak. Baru. Iran baru juga, betul. Dengan Yaman sampai sekarang belum selesai. Itu Houthi sampai sekarang itu cuma dia berpikir juga kalau dia kenop dari Yaman itu kena Ka'bah habis dia dimaki-maki oleh umat Islam seluruh dunia, gitu ya. Makanya sampainya kemana Pak? Dia udah ukur tuh bom, lari sampai kemana? Sampai ke Riyadh, sampai ke Jeddah. Itu yang kita terima laporan sampai dengan hari ini Pak. Karena Saudi juga ngebom dari Jeddah itu, dari pangkalan militer Amerika dibom tuh, sampai ke sana mati banyak, nggak terekspos saja. Terjadi antara kelompok Yaman di dalamnya paksi-paksi ribut perang Pak, bisa terjadi karena pengalaman yang lalu. Antar kita, Libanon Pak, Libanon 2 tahun setelah terjadi perang itu saya berada di sana. Apa yang terjadi Pak? Kata mereka apa? Capek kita perang antar saudara, capek Pak antar saudara perang. Makanya agama sudah tidak lagi menjadi patokan Pak mereka. Sekarang yang menjadi referendum mereka itu adalah di Libanon itu kalau presidennya mesti harus dari Nasrani. Kemudian yang ketua DPR-nya Muslim. Sudah begitu Pak sekarang. Makanya ada Muslim didukung oleh komunitas Nasrani. Jadi dia di satu wilayah ada komunitas Nasrani didukung oleh kelompok Muslim. Kalau sudah bicara masalah agama itu bisa terpecah. Karena kenapa? Pemahaman mereka merasa keakuannya tinggi. Padahal Islam itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk bahagia Pak. Kita beragama kan buat senang, betul ya? Ada nggak agama mengajarkan kepada kita? Buruh tuh, rampok tuh. Ada nggak begitu? Nggak ada. Islam mengajarkan kepada kita supaya apa? Ya bahagiakan orang. Rasul saja menyampaikan yang paling kecil buat kita apa? Tabassumu kali wajhi akhika sadaqah. Senyummu saja menjadikan orang tertawa dan itu menjadi hadiah, menjadi pahala buat kamu. Terkait Pak. Ini di dalam fikul hadis di sini kandungan hadisnya itu punya makna yang sangat luar biasa. Dengan adanya hadis tadi itu maka akan terpelihara dan terjaga jiwa manusia. Ya, dengan adanya rajam itu memberikan sebuah gambaran bahwa orang sudah tidak boleh lagi melakukan kejahatan antara manusia. Hak asasi manusia harus dijaga. Apalagi ada kisosnya, al-kisos. Kemudian hukuman bagi orang yang murtad. Sekarang udah biasa ya. Bahkan di TV kita lihat orang yang murtad itu terang-terangan. Iya, saya keluar dari Islam. Allah. Karena memang hukum di Indonesia berbeda. Tapi kita juga nggak bisa menjalankan hukum kisos itu, hukum rajam itu sesuai dengan kehendak kita. Anehnya hukum rajam Pak atau cambuk itu yang memberikan hukum setelah keluar dari hakim Pak. Orang itu melakukan perzinahan kepada istrinya, contohnya kepada istri orang. Maka yang melakukan kisosnya itu, yang melakukan itu suaminya. Dari keluarganya yang menjadi korban. Islam tuh begitu. Seandainya dia di antara kita suami istri, istrinya diselingkuhi oleh laki-laki atau perempuannya selingkuh, maka yang dirajam ini yang melakukan rajaman setelah keluar. Tapi dia nggak boleh, dia tahu kalau seandainya hukuman itu nantinya harus ada rajam, harus ada nanti cambuk. Dia nggak boleh mendahului sekalipun hukum itu sudah ada. Maka nanti dia kena takzir Pak buat orang tersebut.
Kalau kena hukuman begini berarti tidak kena. Makanya setelah putusan hakim itulah dia bisa melakukan dari kalangan keluarga korban. Kalau kita kan enggak, kita selesaikan. Ya, peristiwa-peristiwa yang depan mata kita itu biarlah hukum negara ini melakukan. Karena kenapa? Supaya tertata dengan baik kehidupan kita hukum. Makanya hukum itu tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harus sama. Kalau di dalam bahasa hukumnya equal before law, ya, sama di mata hukum. Jadi karena banyaknya kasus-kasus terjadi perzinahan, pembunuhan, ya memang nggak pernah akan berhenti itu. Di Arab itu memang sampai hari ini, kenapa Nabi Muhammad turunkan di Arab? Ada memang itu Pak, masalahnya. Iya, masalahnya selalu berantem. Nabi Muhammad diturunin. Coba kalau diturunin di Solo, ya. Gimana kira-kira? Di Solo atau di Jogja? Tinggi. Orang-orangnya manut-manut, jalan ketemu rajanya di masih harus merangkak-rangkak. Nggak terjadi, nggak akan muncul berbagai macam keputusan hukum, tidak ada. Tapi kenapa adanya si Arab? Ada kisos, ada rajam, ya. Supaya kenapa? Supaya ini memberikan jadi cerminan kepada seluruh di dunia. Nah, itulah Islam. Cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una. Allahumma aghfirna wa aghfir auladana wa dhurriyyatina min kulli bala'in dunya wa adzabil akhirah. Wa min fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.